Di sudut pasar yang tak pernah benar-benar sepi, berdirilah seorang lelaki bernama Junet. Usianya 35 tahun. Setiap pagi ia mengenakan rompi parkir yang warnanya telah pudar, menyatu dengan debu, asap kendaraan, dan panas aspal. Tak ada yang istimewa dari penampilannya. Wajahnya biasa, tubuhnya kurus, dan langkahnya selalu menunduk, seolah dunia tak pernah memberinya alasan untuk menegakkan kepala. Setiap hari Junet memungut receh dari kendaraan yang keluar masuk pasar. Tangannya cekatan, suaranya sopan, dan senyumnya selalu tipis. Namun semua pedagang tahu, setiap sore tubuh Junet hampir selalu pulang dengan lebam. Ia dipukul, diperas, dan dihina oleh preman-preman pasar yang menganggap hidupnya tak lebih dari sampah jalanan. Tidak ada yang membela, tidak ada yang berani menegur. Semua memilih diam, karena pasar itu berada di bawah kekuasaan Boeng, penguasa lahan yang namanya saja sudah cukup membuat orang menelan ludah. Di tempat itu, keadilan tidak diukur dari benar atau salah, tapi dari siapa yang paling kejam. Anehnya, Junet tak pernah melawan. Tak sekalipun ia mengangkat tangan untuk membalas. Saat darah mengalir di pelipisnya, ia hanya mengelap perlahan. Saat ditendang dan dijatuhkan, ia bangkit tanpa umpatan. Banyak yang menganggap Junet bodoh, sebagian menyebutnya pengecut, dan sisanya tak peduli sama sekali. Padahal, di balik sikap kalem dan tubuh lusuh itu, Junet menyimpan kesabaran yang tak dimiliki kebanyakan orang. Ia tahu, setiap perlakuan buruk tak pernah luput dari penglihatan Allah. Ia memilih diam bukan karena takut, melainkan karena sedang menjaga sesuatu yang jauh lebih besar dari harga dirinya sendiri. Suatu sore, setelah dipukul hingga jatuh terduduk, seorang pedagang tua mendekat dan berbisik pelan, menahan getar di suaranya. "Net, sampai kapan kamu kuat begini?" Junet mengangkat wajahnya perlahan, lalu tersenyum tipis tanpa amarah. "Sampai waktunya tiba," jawabnya singkat. Jawaban itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa membuat sang pedagang merinding. Ada ketenangan aneh di mata Junet, ketenangan orang yang tahu sesuatu yang tak diketahui orang lain. Seolah ia sedang menunggu sebuah keputusan besar, bukan dari manusia, melainkan dari langit. Dan tak satu pun dari mereka tahu, bahwa di balik tubuh yang sering diremehkan itu, tersimpan sebuah amanah lama. Amanah yang belum bergerak, amanah yang masih terjaga, karena ketika waktunya benar-benar tiba, pasar yang selama ini sunyi oleh ketakutan, akan menjadi saksi. Pasar itu tidak pernah benar-benar milik negara. Ia dikuasai oleh satu nama yang jarang disebut lantang, namun selalu dibicarakan dengan suara pelan. Boeng. Bagi para pedagang kecil, nama itu bukan sekadar manusia, melainkan bayangan yang menempel di setiap sudut pasar, mengawasi, menekan, dan menagih ketakutan. Boeng bukan orang yang sering terlihat. Ia tak perlu hadir setiap hari untuk membuat semua orang patuh. Anak buahnya sudah cukup menjadi perpanjangan tangannya. Preman-preman bertubuh besar, bermata dingin, dan bertangan ringan. Setiap kios tahu jadwal setor. Setiap tukang parkir tahu batas hidupnya. Hukum di pasar itu sederhana dan kejam. Siapa yang membayar, boleh bernapas lebih lama. Siapa yang menolak, akan diberi pelajaran. Tidak ada laporan, tidak ada saksi, dan tidak ada yang berani menyebut kata keadilan, karena keadilan tak pernah singgah di tempat yang dikuasai rasa takut. Junet adalah bagian kecil dari sistem kotor itu. Setiap hari ia dipaksa menyerahkan sebagian penghasilannya. Jika terlambat, tinju berbicara. Jika kurang, tendangan menjawab. Bagi anak buah Boeng, Junet bukan manusia, melainkan alat pemuas emosi dan contoh agar yang lain tetap tunduk. Yang membuat mereka kesal justru satu hal. Junet tak pernah memohon, tak pernah mengiba, tak pernah memaki. Setiap pukulan diterima dengan diam. Setiap hinaan dibalas dengan tunduk. Sikap itu membuat para preman merasa seperti memukul tembok, tak melawan, tapi juga tak runtuh. Di mata Boeng, orang seperti Junet berbahaya. Bukan karena kekuatannya, melainkan karena ketenangannya. Orang tenang di bawah tekanan seringkali menyimpan sesuatu. Namun Boeng mengusir pikiran itu. Baginya, tak ada yang lebih kuat dari rasa takut yang sudah ia tanam bertahun-tahun. Suatu malam, Boeng mendengar laporan bahwa Junet masih tersenyum setelah dipukuli. Bibir Boeng mengangkat tipis, bukan tersenyum, melainkan mengejek. "Biar saja," katanya dingin. Orang seperti dia cuma butuh ditekan lebih keras. Ia tak tahu, setiap penindasan yang dilepaskannya bukan sedang memperkuat kekuasaannya.
Ia justru sedang mengumpulkan sesuatu yang tak bisa dihentikan manusia. Sesuatu yang menunggu izin dari langit. Dan sejak malam itu, tanpa satupun dari mereka sadari, batas kesabaran mulai didekati. Bukan batas Junet, melainkan batas kezaliman yang tak lagi dibiarkan. Sore itu, hujan turun tipis di atap seng pasar. Junet masih berdiri di posnya, meski tubuhnya terasa lebih berat dari biasanya. Pukulan siang tadi belum sepenuhnya reda. Setiap tarikan napas terasa perih, namun wajahnya tetap datar, seolah rasa sakit sudah menjadi bagian dari rutinitas yang tak perlu lagi dikeluhkan. Saat pasar mulai sepi, satu persatu pedagang menutup kios mereka. Ada yang melirik Junet sebentar, lalu cepat-cepat memalingkan wajah. Bukan karena benci, melainkan karena takut. Di tempat itu, menunjukkan simpati bisa berarti mengundang masalah. Junet berjalan pulang perlahan, melewati gang sempit yang basah dan gelap. Lampu-lampu rumah menyala redup, namun tak satu pun pintu terbuka untuk menyapanya. Dunia seperti sepakat untuk diam, membiarkan seorang lelaki pulang dengan luka tanpa pertanyaan. Di sebuah rumah kontrakan kecil, Junet membersihkan darah di keningnya dengan air seadanya. Tangannya gemetar, bukan karena lemah, melainkan karena menahan sesuatu yang bergejolak di dalam dada. Ia menatap pantulan wajahnya di cermin retak, lalu menghela napas panjang. Belum waktunya, gumamnya pelan, hampir tak terdengar. Kalimat itu bukan harapan, bukan pula doa yang diucapkan dengan lantang. Ia lebih menyerupai pengingat, untuk dirinya sendiri. Malam semakin larut, saat Junet memejamkan mata, ingatan lama datang tanpa diundang. Bukan kenangan masa kecil, melainkan pesan-pesan yang ditanamkan bertahun-tahun lalu. Tentang kesabaran, tentang amanah, dan tentang batas yang tak boleh dilanggar, baik oleh pemilik ilmu maupun oleh penindas. Junet bangun sebelum azan subuh. Ia duduk lama di lantai, menunduk dalam diam. Tak ada jimat, tak ada ritual aneh. Yang ada hanyalah kesadaran penuh bahwa segala sesuatu bergerak atas izin Allah, bukan atas keinginan manusia. Di luar sana, Boeng dan anak buahnya tidur nyenyak, merasa dunia masih berada di bawah telapak kaki mereka. Mereka tak tahu, malam itu bukan sekadar malam biasa. Ia adalah awal dari peringatan yang tak akan mereka pahami, sampai satu persatu mulai terjadi. Ilmu itu tidak pernah mencari pemiliknya. Ia hanya diwariskan kepada jiwa yang sanggup menahan diri. Bukan kepada yang haus kuasa, bukan pula kepada yang ingin dipuja. Dan Junet, sejak lama, telah dipilih untuk memikul amanah itu, bukan karena kekuatannya, melainkan karena kesabarannya. Rawa rontek bukan ilmu untuk pamer. Ia bukan pula alat untuk menakut-nakuti manusia. Ilmu ini lahir dari doa panjang dan laku berat, diturunkan sebagai penjaga keseimbangan ketika kezaliman dibiarkan terlalu lama. Ia hanya bergerak jika peringatan tak lagi didengar. Junet tidak pernah meminta amanah itu. Ia justru berkali-kali berdoa agar tak perlu menggunakannya. Karena ia tahu, setiap ilmu yang dititipkan akan dimintai pertanggungjawaban. Bukan di dunia, tapi di hadapan Allah, di tempat tak ada alasan dan pembelaan. Sejak muda, Junet diajarkan satu hal utama, menahan diri lebih berat daripada menyerang. Diam lebih sulit daripada membalas. Dan memaafkan seringkali jauh lebih menyakitkan daripada membalas dendam. Itulah sebabnya, ilmu itu tidak pernah bergerak hanya karena emosi. Di balik tubuhnya yang sering dipukul, ada doa yang terus dipanjatkan dalam hati. Bukan doa untuk kehancuran siapapun, melainkan doa agar para penindas diberi peringatan sebelum terlambat. Namun peringatan hanya bermakna jika ada yang mau mendengar. Rawa rontek tidak bekerja atas kehendak manusia. Ia tunduk pada izin langit. Junet hanyalah penjaga, bukan penguasa. Jika hatinya goyah oleh amarah, maka amanah itu akan sirna dengan sendirinya, meninggalkan penyesalan yang tak bisa ditebus. Hari demi hari berlalu, dan kesabaran Junet terus diuji. Setiap pukulan bukan hanya menyentuh tubuhnya, tapi juga mengetuk batas yang telah ditentukan. Batas yang bukan dibuat oleh Junet, melainkan oleh keadilan itu sendiri. Dan ketika batas itu semakin dekat, Junet merasakannya dalam diam. Bukan sebagai bisikan, bukan pula sebagai mimpi. Melainkan sebagai ketenangan aneh, ketenangan orang yang tahu, bahwa sesuatu yang besar sedang menunggu waktu yang tepat untuk terjadi. Hari itu pasar terasa berbeda. Bukan karena lebih ramai, tapi karena ada kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Langkah orang-orang lebih cepat, suara tawar-menawar lebih pelan, seolah ada sesuatu yang mengintai di balik hiruk-pikuk biasa.
Siang itu, salah satu anak buah Boeng mendekati Junet dengan wajah penuh amarah. Tanpa banyak kata, tamparan keras mendarat di pipi Junet, diikuti dorongan kasar hingga ia hampir jatuh. Alasannya sepele, setoran dianggap kurang. Bagi mereka, alasan tak pernah penting. Junet berdiri kembali dengan tenang. Ia merapikan rompinya yang kotor, lalu menunduk seperti biasa. Namun kali ini, ada satu hal yang berubah. Tatapannya lebih dalam, bukan marah, bukan takut, melainkan seperti orang yang baru saja menyadari bahwa sebuah batas telah disentuh. Menjelang malam, kabar aneh mulai beredar. Preman yang menamparkan Junet ditemukan tergeletak di parkiran belakang pasar. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar, dan mulutnya terkunci seperti ingin berteriak, namun tak sempat. Tak ada luka, tak ada darah. Orang-orang berkerumun dari kejauhan. Tak satu pun berani mendekat terlalu lama. Beberapa menyebut serangan jantung, sebagian lagi memilih diam. Namun di wajah mereka, ada ketakutan yang belum pernah muncul sebelumnya. Kabar itu sampai ke telinga Boeng. Ia tertawa pendek, menganggap semuanya kebetulan. Baginya, satu kejadian tak cukup untuk menggoyahkan kekuasaan yang telah ia bangun bertahun-tahun. Orang lemah memang gampang mati, katanya dingin. Sementara itu, Junet duduk sendirian di kontrakannya. Ia menutup mata lama, menarik napas perlahan. Tak ada rasa puas, tak ada senyum kemenangan. Yang ada justru beban berat di dadanya, seperti seseorang yang tahu peringatan pertama telah diberikan. Dan seperti semua peringatan yang diabaikan, akibatnya tak akan berhenti di situ. Malam itu menjadi saksi awal bahwa sesuatu telah bergerak. Bukan untuk balas dendam, melainkan untuk mengingatkan, sebelum segalanya terlambat. Pasar tak lagi sama setelah malam itu. Orang-orang masih datang dan pergi, tapi ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Setiap suara keras membuat kepala menoleh. Setiap langkah berat membuat jantung berdebar. Nama Junet mulai disebut, bukan dengan ejekan, melainkan dengan bisik-bisik. Anak buah Boeng mencoba menenangkan diri. Mereka meyakinkan satu sama lain bahwa kejadian kemarin hanyalah kebetulan. Namun keyakinan itu mulai runtuh saat preman kedua tiba-tiba jatuh di tengah pasar, tubuhnya kejang, kakinya tak lagi mampu menopang. Ia hidup, tapi tak bisa berdiri lagi. Belum seminggu berlalu, yang ketiga kehilangan suaranya. Mulutnya bergerak, tapi tak satu pun kata keluar. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak bisa ia jelaskan. Dokter angkat tangan, tak ada kerusakan, tak ada sebab yang bisa ditunjuk dengan logika. Pasar berubah menjadi tempat penuh cerita aneh. Orang-orang mulai menghindari anak buah Boeng. Bahkan sesama preman mulai saling curiga. Mereka tak lagi tertawa keras. Tak lagi memukul sembarangan. Ketakutan mulai memakan keberanian yang dulu mereka banggakan. Boeng mendengar semua laporan itu dengan wajah mengeras. Amarahnya bukan karena kehilangan anak buah, melainkan karena kehilangan kendali. Kekuasaan yang ia bangun dari rasa takut kini mulai retak, oleh sesuatu yang tak bisa ia sentuh. Di tengah kekacauan itu, Junet tetap berdiri di tempatnya. Tetap mengatur parkir, tetap menunduk, tak ada perubahan sikap, seolah semua kejadian tak ada hubungannya dengan dirinya. Justru ketenangannya membuat orang semakin takut. Seorang pedagang berbisik, kalau bukan dia, siapa lagi? Yang lain menegur cepat, takut ucapannya didengar langit. Di pasar itu, kini ada dua ketakutan, takut pada Boeng, dan takut pada sesuatu yang lebih besar darinya. Dan tanpa mereka sadari, ini baru permulaan. Peringatan demi peringatan telah diabaikan. Yang bergerak bukan emosi manusia, melainkan hukum yang tak pernah bisa dibungkam. Hukum yang selalu datang, satu persatu. Boeng akhirnya tak bisa lagi berpura-pura tenang. Setiap laporan yang masuk bukan sekadar kabar buruk, melainkan tamparan bagi egonya. Anak buahnya tumbang satu persatu, dan untuk pertama kalinya, rasa takut mulai merayap ke dalam dadanya, rasa yang selama ini hanya ia tanamkan pada orang lain. Siang itu, Junet dipanggil ke lapak belakang pasar. Semua orang tahu, tempat itu bukan untuk bicara baik-baik. Namun Junet datang tanpa ragu. Langkahnya pelan, wajahnya tetap menunduk, seolah ia hanya memenuhi panggilan biasa, bukan menghadapi penguasa pasar. Di hadapan Boeng dan beberapa anak buah yang tersisa, Junet dihina tanpa jeda. Kata-kata kotor dilontarkan, pukulan kembali mendarat. Tubuh Junet terhuyung, namun ia tak jatuh. Ia hanya diam,
menerima semuanya dengan napas teratur, seperti orang yang sedang menahan sesuatu yang lebih besar dari rasa sakit. Boeng mendekat, menatap Junet dengan mata merah. "Kamu pikir kamu siapa?" bentaknya. Pasar di luar terasa sunyi, seolah dunia ikut menahan napas. Untuk pertama kalinya, Junet mengangkat wajahnya lebih tinggi dari biasanya. "Saya bukan siapa-siapa," kata Junet pelan. Suaranya tenang, nyaris tanpa getar. "Saya hanya orang yang sudah diperingatkan untuk bersabar." Kalimat itu sederhana, tapi membuat udara di sekitar mereka terasa berat. Boeng tertawa keras, tapi tawanya terdengar kosong. Ia tak mendengar ancaman, tapi justru itulah yang membuatnya gelisah. Tidak ada kebencian di mata Junet. Tidak ada dendam, hanya ketenangan yang tak bisa ia kuasai. Junet menambahkan satu kalimat lagi, lebih lirih namun jelas. "Tapi setiap peringatan punya batas." Anak buah Boeng saling pandang. Kata-kata itu bukan teriakan, bukan ancaman. Namun justru itulah yang membuatnya menusuk lebih dalam. Hari itu Junet dilepas pergi. Tak ada yang tahu kenapa Boeng tak melanjutkan. Mungkin karena naluri yang akhirnya bicara. Atau mungkin karena untuk pertama kalinya, sang penguasa pasar menyadari bahwa ia sedang berdiri di ambang sesuatu yang tak bisa ia hentikan. Malam itu, Boeng tak bisa tidur. Bayangan wajah Junet terus muncul di kepalanya. Bukan wajah orang yang kalah, melainkan wajah orang yang telah menyerahkan segalanya kepada sesuatu yang lebih tinggi. Semakin ia mencoba mengusir pikiran itu, semakin kuat rasa sesak di dadanya. Dengan amarah bercampur gelisah, Boeng memutuskan turun sendiri ke lapangan. Ia tak ingin lagi bersembunyi di balik anak buah. Ia ingin memastikan, dengan matanya sendiri, bahwa Junet hanyalah tukang parkir biasa. Bahwa semua ketakutan ini hanyalah ilusi. Malam semakin larut ketika Boeng tiba di area parkir pasar. Lampu-lampu redup memantulkan bayangan panjang di aspal basah. Junet berdiri sendirian, seperti biasa. Tak kaget, tak terkejut, seolah kedatangan Boeng sudah ia ketahui sejak awal. Boeng melangkah mendekat, namun langkahnya melambat. Napasnya mulai berat, bukan karena kelelahan, melainkan karena perasaan asing yang menekan dadanya. Udara terasa dingin, meski malam tak terlalu gelap. Sesuatu membuat tubuhnya menolak untuk mendekat lebih jauh. Junet menunduk, lalu berkata pelan tanpa menatap. "Saya tidak pernah berniat melawan, Pak." Suaranya datar, bukan memohon, bukan menantang. Kalimat itu justru membuat jantung Boeng berdegup lebih kencang. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis Boeng. Dalam pandangannya, bayangan di sekitar Junet tampak bergerak. Bukan jelas, bukan pula bentuk yang bisa disebutkan. Ia mengedipkan mata, mencoba menepisnya, namun rasa takut semakin menekan. Junet mengangkat wajahnya perlahan. Tatapannya tenang, bersih, tanpa kebencian. "Yang bergerak bukan saya," katanya lirih. "Saya hanya menjaga amanah." Kata-kata itu seperti palu, menghantam kesadaran Boeng. Malam itu, Boeng mundur beberapa langkah. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa kecil. Bukan di hadapan manusia, melainkan di hadapan kekuatan yang tak bisa disuap, tak bisa dipukul, dan tak bisa diperintah. Pagi itu pasar kembali ramai, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Pedagang membuka lapak, kendaraan keluar masuk, dan suara tawar-menawar kembali terdengar. Namun di balik keramaian itu, ada kegelisahan yang menggantung, menunggu sesuatu yang tak diketahui bentuknya. Boeng datang dengan wajah pucat dan mata cekung. Langkahnya tak lagi seangkuh dulu. Ia mencoba berdiri tegak di tengah pasar, seolah ingin menunjukkan bahwa kekuasaannya masih ada. Namun tubuhnya terasa berat, napasnya pendek, dan dadanya berdebar tak beraturan. Tiba-tiba Boeng terhenti, tangannya mencengkeram dada, lalu lututnya melemas. Suara teriakannya memecah pasar, bukan teriakan marah, melainkan jeritan orang yang sedang diseret oleh rasa takutnya sendiri. Orang-orang menoleh, tapi tak satu pun berani mendekat. Boeng jatuh tersungkur, tubuhnya kejang, matanya terbelalak, dan mulutnya bergerak tak terkendali. Dari bibirnya keluar kata-kata yang selama ini ia sembunyikan, pengakuan tentang pemerasan, ancaman, dan dosa-dosa yang tak pernah ia sesali. Semua terdengar jelas, di hadapan orang banyak. Tak ada yang menyentuhnya, tak ada yang memukulnya, namun penderitaannya nyata. Pasar yang dulu sunyi oleh ketakutan, kini sunyi oleh kesadaran bahwa ada keadilan yang bekerja tanpa perlu tangan manusia. Junet berdiri agak jauh dari kerumunan. Wajahnya tetap tenang, matanya menunduk.
Tak ada rasa menang, tak ada kepuasan. Yang ada hanya doa lirih di dalam hati, doa agar semua ini menjadi pelajaran, bukan sekadar hukuman. Beberapa orang mulai menangis, bukan karena kasihan pada Boeing, melainkan karena baru menyadari betapa lama mereka memilih diam. Ketika kezaliman dibiarkan, ia tumbuh. Dan ketika ia tumbang, semua orang ikut tersadar. Boeing akhirnya terdiam, tubuhnya terkulai, napasnya berat, dan matanya kosong. Pasar kembali bergerak perlahan, namun tak akan pernah sama. Karena pagi itu, di hadapan semua orang, kekuasaan manusia runtuh tanpa perlawanan. Pasar itu kembali berjalan seperti biasa. Lapak-lapak dibuka, kendaraan kembali teratur, dan suara manusia kembali memenuhi udara. Namun ada satu hal yang berubah. Orang-orang kini berbicara dengan lebih pelan, berjalan dengan lebih hati-hati, seolah menyadari bahwa ada batas yang tak terlihat namun nyata. Junet masih berdiri di tempat yang sama. Rompi parkirnya tetap lusuh, tubuhnya tetap kurus, dan sikapnya tetap menunduk. Tak ada yang menyangka bahwa lelaki sederhana itu pernah menjadi saksi runtuhnya kekuasaan yang selama ini menindas mereka semua. Beberapa pedagang mulai menyapanya dengan hormat. Bukan karena takut, melainkan karena sadar. Namun Junet hanya membalas dengan senyum tipis, seolah ingin mengatakan bahwa semua ini bukan tentang dirinya, melainkan tentang pelajaran yang harus diingat bersama. Amanah yang ia jaga perlahan terasa ringan. Bukan karena hilang, tetapi karena telah selesai menjalankan tugasnya. Ilmu tidak pergi, hanya kembali diam. Menunggu, jika suatu hari dunia kembali lupa pada batas. Junet tahu, kemuliaan sejati tak pernah datang dari pujian manusia. Ia datang dari kemampuan menahan diri saat mampu membalas, dan memilih diam saat bisa bicara. Itulah laku yang tak banyak orang sanggup jalani. Suatu pagi, Junet tak lagi terlihat di pasar. Tak ada perpisahan, tak ada penjelasan, seolah ia hanya menjalani hidup seperti biasa, lalu melanjutkan langkah ke tempat yang tak perlu diketahui orang lain. Yang tertinggal hanyalah cerita tentang tukang parkir yang diremehkan, namun dijadikan Allah sebagai pengingat. Cerita yang akan terus diceritakan dengan suara pelan, agar tak berubah menjadi kesombongan. Dan kisah ini berakhir bukan dengan kemenangan manusia, melainkan dengan pengingat yang sederhana, bahwa kezaliman tak pernah abadi, dan orang yang paling diremehkan di dunia, bisa jadi sangat dimuliakan di sisi Allah. Terima kasih telah menonton dan menemani perjalanan kisah kami di channel Pelayan Surga. Setiap like, komentar, dan dukungan dari kalian adalah cahaya yang menyemangati kami untuk terus berkarya. Semoga kebaikan, keberanian, dan kebijaksanaan selalu menyertai langkah kalian setiap hari. Jangan lupa terus dukung channel Pelayan Surga dengan like, komentar, dan subscribe, agar kita bisa terus menghadirkan cerita inspiratif, penuh aksi, dan pelajaran hidup yang berharga. Semoga setiap kisah yang kami bagikan membawa manfaat, motivasi, dan kebahagiaan bagi kalian semua. Doa terbaik kami untuk kalian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melindungi, memberkahi, dan menuntun setiap langkah kalian menuju kebahagiaan, keselamatan, dan kesuksesan. Tetaplah berani, tetaplah beriman, dan terus sebarkan kebaikan dimanapun kalian berada.